kita saksikan bagaimana momen-momen yang menegangkan, bukan hanya bagi Praven Melati dan juga pelatihnya, tapi juga tentunya bagi kita semua menyaksikan perjuangan Praven Melati dari babak demi babak sampai akhirnya di final mengalahkan pasangan Decapol dan Sapsire dengan rubber game. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan penghargaan kepada Praven dan Melati. Yang pertama adalah penghargaan berupa voucher sebesar 50 juta rupiah dari blibli.com, tiket.com, dan Yusu. Voucher ini dipersembahkan oleh blibli.com, tiket.com, dan Yusu sebesar 50 juta rupiah. Dan ini adalah foto Praven dan Melati memegang giant check begitu, berupa voucher 50 juta rupiah. Selanjutnya, penghargaan kedua berupa deposito BCA sebesar 400 juta rupiah persembahan dari PB Jarum. Giant check berikutnya adalah deposito BCA sebesar 400 juta persembahan dari PB Jarum. Dengan ini maka Praven dan juga Melati mendapatkan penghargaan sebesar total 450 juta rupiah dari PB Jarum, blibli.com, tiket.com, dan juga Yusu tentunya. Selamat tentunya sekali lagi kepada Praven dan Melati atas penghargaan ini. Mudah-mudahan prestasinya ke depannya terus lebih baik lagi, dan tentunya Olimpiade sudah menunggu di depan mata, akan dilaksanakan kalau seperti dalam rencana adalah tahun depan, di tahun 2021. Dan sekarang kita akan beralih, saya akan berbincang-bincang tentunya kepada narasumber yang sudah hadir tadi atau yang sudah saya perkenalkan tadi. Pertama tentunya kepada Pak Yopi Rosimin. Pak Yopi, tadi Pak Yopi bilang bahwa mudah-mudahan Praven dan Melati bisa melanjutkan tradisi juara di ganda campuran. Kalau melihat Olimpiade diundur Pak Yopi ke tahun depan dan dengan adanya pandemi ini, kira-kira peluang Praven dan Melati seperti apa? Silakan Pak Yopi. Ya, dengan adanya pandemi bukan jadi hambatan. Justru ini diambil sisi positifnya. Persiapannya akan lebih matang, kemampuan teknis dan mental karakternya akan lebih matang. Mestinya saya optimis bisa. Dan ini adalah tantangan buat Jordan dan Mei untuk membuktikan di masyarakat bulu tangkis bahwa dia memang layak dan pantas menjadi penerus Owi Butet. Tinggal setahun lagi kita akan bisa merayakan kemenangan ini. Pak Yopi, kalau diundur Olimpiadenya itu akan lebih baik atau tidak sebenarnya untuk Pramel? Kalau saya melihatnya selalu dari sudut yang positif. Jangan melihat sudut yang negatif. Selalu berpikiran positif. Diundur, kapan, diajukan juga mestinya jangan jadikan kendala. Harus jadikan positif untuk memotivasi atlet-atlet. Semua akan persiapannya akan semakin matang. Semua orang tidak hanya pemain Indonesia, tapi seluruh pemain akan melakukan persiapan yang sama. Dan itu saya optimis masih ada peluang besar untuk merealisasikan menjadi juara Olimpiade. Iya, amin, mudah-mudahan ya Pak Yopi bisa terwujud begitu tahun depan. Kak Richard, itu tadi kata Pak Yopi optimis Pramel bisa memegang juara begitu ya, mudah-mudahan di Olimpik. Persiapannya sendiri sejauh ini Kak Richard dengan adanya pandemi, dengan adanya kendala-kendala yang ada, Kak Richard melihatnya seperti apa Kak? Kebetulan kan saya di Tondano jauh ya. Tapi setiap hari itu atau saya sudah konfirmasi atau koordinasi dengan Nova ya, kita bilang Kedeng, selalu saya panggil Kedeng. Jadi selalu apa yang dilakukan di sana itu Kedeng selalu lapor kepada saya. Jadi kita sekarang program itu awal Juni ini kita lebih pada kebugaran fisik ya, dan kita pilih fokus kepada individu diperkuat. Jadi belum bisa kita melakukan satu latihan yang 100%.
Kenapa belum bisa 100%, Kak Richard? Karena dari dalam keadaan situasi sekarang ini dianjurkan sama dokter belum bisa terlalu berat melakukan latihannya karena untuk menjaga imun daya tahan tubuh atletnya harus dijaga. Ya. Iya, oke. Terima kasih Kak Richard. Beralih ke Kedeng, Nova, kemenangan All England ini seberapa besar artinya bagi Pramel untuk kemudian bisa meraih gelar-gelar selanjutnya? Ya mungkin buat Pramel sih, mungkin buat menebus kesalahan yang tahun lalu ya Mbak ya. Tahun lalu kan sudah masuk semifinal dan istilahnya udah di depan mata menuju final kalah 2017 dan itu mungkin susah dilupakan terutama buat anak-anak ya, buat para pelatih ya. Dan itu pas kemarin juara itu mungkin hasilnya puas sekali lah. Itu bisa menebus istilahnya kesalahan tahun lalu. Ini berarti bisa jadi modal yang bagus begitu buat Pramel ke depannya dong, Kedeng? Iya, ini kan termasuk juara besar ya, apalagi kemarin sebelumnya kan juga dia juara 2 kali di Super 750 sama SEA Games ya, dan ini puncaknya kemarin di All England yang masih bukan puncak yang paling tinggi di All England dengan pencapaiannya, jadi mungkin pasti lebih percaya diri mereka lebih tinggi. Iya, baik. Terima kasih Kedeng. Dan kepada Ucok, tadi Pak Yopi bilang sudah 2 kali juara All England dengan partner yang beda, dengan Debbie, terus dengan Melati. Terus kalau kita lihat tuh selalu kamu tuh juara di saat yang lain kalah. Kamu tiba-tiba juara di luar dugaan, begitu mengejutkan. Kenapa sih bisa kayak gitu? Bingung jawabnya nih, Ci. Bingung jawabnya. Bayangin waktu perempat final sudah tertinggal seperti itu ya, terus kamu bisa akhirnya juara gitu. Ya kalau dibilang juara kemarin sih ya emang performance yang paling dilihat sih emang di penentuannya di 8 besar itu sih. Dengan kita udah kalah set pertama, set kedua 18-10 ketinggalan. Banyak orang yang bilang ini udah pasti kalah gitu. Tapi pas orang udah ngelihat update-nya lagi ternyata kita menang. Nggak nyangka gitu bisa menang. Karena kan terpaut dalam 8 poin ketinggalan. Dan di situ juga saya dengan Meli, saya waktu pas main di dalam lapangan saya juga bilang sebelum 2-1 kita belum kalah. Cuman itu satu pesan yang saya bilang ke Meli dan akhirnya itu menjadi aura positif dan bisa menambah semangat kita berdua juga dan akhirnya kita mencapai kemenangan di situ dan akhirnya menjadi juara di turnamen itu. Ya, memang semuanya harus berjuang ya. Sebelum 2-1 belum ada kata kalah gitu ya, Cok ya. Oke. Mel, pertanyaannya, ini kan dibilang tidak ada pertandingan, harus latihan terus. Gimana sih cara mengatasi mungkin kalau boleh dibilang kejenuhan ya dalam berlatih atau justru persiapannya yang terlalu panjang? Gimana Mel dalam menjalani latihan ini menjelang nanti akhirnya bisa diadakan kejuaraan? Buat ngatasin kejenuhan sih kita kan misalnya anak-anak yang lain juga sama ya, merasakan hal yang sama. Jadi ya kita cari kesibukan maksudnya bareng-bareng, atau nonton film bareng atau masak-masakan ya, sepedaan juga. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin biar kita nggak jenuh di sini. Cuman kalau dalam persiapan latihan bisa nggak sih tetap fokus gitu? Karena kan cukup panjang gitu ya, nggak ada kejuaraan gitu, Mel. Ya itu harus pinter-pinter kita sih gimana caranya. Pikirannya tuh biar nggak kendor gitu. Tetap. Iya. Oke, baik. Ya itulah tadi para rekan-rekan media dan juga sobat PBB Jarum, pertanyaan saya kepada narasumber yang ada sekarang. Saatnya kita memasuki Q&A session dan saya